Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, salah satu sikap atau karakter yang harus kita miliki setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu kita harus mengasihi atau memiliki yang namanya kasih. Kalau kita membaca di kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 19 sampai 21, di sini firman Tuhan berkata, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita harus memiliki kasih karena kita adalah orang-orang yang telah menerima kasih dari Tuhan. Kita sangat mengetahui dengan jelas bagaimana Tuhan begitu mengasihi kita dengan mengutus Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk apa? Untuk mati di atas kayu salib, untuk menebus dosa-dosa kita, untuk menyelamatkan kita. Jadi supaya kita tidak usah menanggung hukuman dosa kita, tidak usah dihukum ke dalam neraka, sebaliknya kita diampuni dan beroleh hidup yang kekal, maka Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Nah, kita menerima kasih daripada Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan atau kasih daripada Tuhan. Maka kita sebagai anak-anaknya harus memiliki yang namanya kasih. Tuhan kita adalah kasih. Dan kita pun sudah menerima kasih daripada Tuhan. Maka kita harus juga memiliki kasih. Tentunya pertama-tama kita harus mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, pikiran kita, kekuatan kita, seluruh hidup kita, kita berikan untuk mengasihi Tuhan. Lalu tentunya yang kedua adalah kita harus mengasihi saudara-saudara kita dan semua orang. Kalau kita membaca di ayat selanjutnya, ayat yang ke-20, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Nah, salah satu indikasi yang sangat kuat kalau kita mengatakan saya mengasihi Tuhan Allah, sekali lagi, salah satu petunjuk yang sangat-sangat kuat kalau kita mengatakan saya mengasihi Allah, itu bisa terlihat ketika kita juga mengasihi saudara-saudara kita. Di sini dikatakan, kalau ada seseorang yang mengatakan, aku mengasihi Tuhan, tetapi dalam kehidupannya sehari-hari, bagaimana sikapnya terhadap saudara-saudaranya, terlebih-lebih saudara kandungnya, terhadap semua orang. Ternyata sikapnya tidak ada belas kasihan. Yang ada adalah benci, yang ada adalah dengki, amarah, tidak ada pengampunan, tidak ada kasih. Kalau dia dalam berhubungan dengan orang lain, kita melihat orang ini penuh kebencian, tidak ada kasih sayang. Bagaimana dia bersikap dengan orang lain penuh kekerasan, tidak ada rasa mau membantu, tidak peduli, cuek, apalagi memfitnah. Di sini dikatakan orang yang mengaku itu saya mengasihi Tuhan, sesungguhnya adalah seorang pendusta. Pendusta artinya apa? Pembohong. Apa yang dikatakannya aku mengasihi Tuhan, itu adalah sebuah pernyataan yang bohong atau dusta. Kenapa? Di sini dikatakan bagaimana bisa dia mengatakan saya mengasihi Tuhan
Tuhan yang tidak dilihatnya dengan mata. Sedangkan yang dilihatnya mata sendiri, yaitu saudara-saudaranya, saudara kandung, saudara di dalam Tuhan Yesus, dan semua orang, dia tidak kasihi, dia tidak menunjukkan sikap kasih itu. Nah, ini harus kita teliti lebih dalam. Terlihat orang itu punya kasih, terutama kasih kepada Tuhan Allah, nampak dari kehidupannya sehari-hari, bagaimana dia juga berhubungan dengan orang lain. Ketika kita melihat orang ini, hidupnya penuh kasih, penuh kebaikan kepada orang lain, maka kita tidak akan ragukan ketika dia mengatakan saya mengasihi Tuhan. Karena nampak di dalam sikapnya setiap hari. Ada buktinya. Kita bisa menilai orang ini hidup di dalam kasih. Tetapi sebaliknya, kalau dia dalam bersikap berhubungan dengan orang lain tidak ada kasih, selalu berbuat jahat, penuh amarah, bahkan sama saudara kandungnya pun rela melakukan apapun kejahatan demi kepentingan sendiri, maka sesungguhnya orang ini tidak memiliki kasih. Makanya firman Tuhan mengatakan, bagaimana mungkin orang mengatakan saya mengasihi Tuhan, pribadi yang tidak dilihatnya secara langsung, sedangkan yang dilihatnya saudara-saudaranya dia tidak mengasihinya. Nah, kita kan mengerti bahwa sesuatu yang kita lihat secara langsung itulah yang begitu lengket, ya, begitu berbekas di dalam hati dan pikiran kita. Kalau sesuatu yang kita lihat saja kita tidak mengasihinya, apalagi pribadi Tuhan yang tidak kita lihat. Jadi itu hanyalah sebuah dusta. Jadi saudara-saudara, hati-hati. Kita jangan sampai menjadi orang Kristen rajin beribadah, rajin berdoa, baca firman Tuhan, tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita penuh kebencian, ataupun kita tidak ada kasih kepada saudara-saudara kita. Saudara kandung berantem terus, keegoisan demi kepentingan kita. Saudara sesama Kristen, wah, kita tidak ada mau berbuat baik, tidak mau menolong, kita hanya memikirkan diri sendiri, apalagi kepada semua orang yang belum percaya kepada Tuhan. Bagaimana kita mengasihi mereka? Nah, jadi saudara-saudara, di sini di ayat yang ke-21, ayat selanjutnya, dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Jadi kasih ini tidak bisa dipura-purakan. Tidak bisa dipura-purakan. Kalau kasih itu ada pada diri seseorang, ya pasti nampak. Baik dalam hal berhubungan dengan Tuhan maupun dalam berhubungan dengan sesama atau saudara. Tetapi kalau dia tidak ada kasih, ya nampak terlebih dahulu apa yang kita tidak lihat, orang itu tidak akan mengasihi ya sesamanya. Maka itu bisa kita juga nilai dia tidak mengasihi Tuhan Allah. Nah, itu adalah kasih yang pura-pura. Di sini dikatakan dusta kalau dia mengatakan saya mengasihi Tuhan tetapi tidak mengasihi saudara-saudaranya. Jadi kita harus meminta pertolongan Tuhan. Dan kalau kita selama ini tidak mengasihi atau kurang, minta ampun sama Tuhan. Dan kiranya Tuhan menolong kita untuk lebih mengasihi saudara-saudara kita. Ya, mengasihi saudara-saudara kita, maka Tuhan akan berkenan kepada kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.